Selamat pagi teman-temanku sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Yang terhormat Ibu Dr. Fatimah Soroya, Dr. Anda MPD, selaku pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan, serta kawan-kawan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita bisa mengikuti kuliah tatap maya pengelolaan pendidikan pada hari ini. Juga tak lupa salawat serta salam terlimpah curahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang nantinya akan memberikan kita syafaat di yaumul akhir. Baik, di sini saya sebagai moderator yang mana akan memimpin diskusi atau presentasi kali ini dengan materi yaitu pengelolaan satuan pendidikan. Presentasi hari ini dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Rahma Suryani, dengan nomor NPM 2021222014, Haifa Nulistianisi 2021222023, Wia Rizviana 2021222031. Sebelum kita memasuki pembahasan materi, saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai apa saja yang akan dibahas dalam presentasi kali ini. Subbahasan pertama yaitu tentang konsep pengelolaan satuan pendidikan, pengertian pengelolaan satuan pendidikan, fungsi pengelolaan satuan pendidikan, bidang pengelolaan satuan pendidikan. Kemudian subbahasan kedua yaitu konsep pengelolaan kelas, pengertian kelas, serta pendekatan dalam pengelolaan kelas. Kemudian juga ada beberapa masalah dalam pengelolaan kelas dan solusinya. Mari kita mulai pembahasan presentasi kelompok ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Materi kali ini yang akan saya bawakan yaitu mengenai konsep pengelolaan satuan pendidikan, diantaranya ada pengertian, fungsi, prinsip, dan bidang. Saya Rahma Suryani dengan nomor NPM 20212014. Pengertiannya adalah pengelolaan pendidikan yang berada pada unit paling bawah untuk merencanakan program pendidikan dan membuat keputusan yang berada pada tindakan-tindakan nyata yang dilakukan secara komprehensif untuk mengcover seluruh kebutuhan sekolah, visi, misi, dan tujuan pendidikan sekolah. Terdapat 4 fungsi manajemen, yaitu 1. Fungsi perencanaan sebagai langkah awal dalam manajemen harus dilakukan secara cermat, karena perencanaan memberikan arah, pegang, dan kunci bagi fungsi pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Perencanaan yang paling matang akan menghasilkan produk yang baik. 2. Fungsi pengorganisasian berkaitan dengan sumber daya manusia di satuan pendidikan dan sumber-sumber material. Kegiatan pengorganisasian merupakan kegiatan membagi-bagi pekerjaan kepada semua unsur yang terlibat dalam satuan pendidikan. Setiap unsur yang saling berkoordinasi dalam merealisasikan perencanaan yang telah disusun. 3. Fungsi pengarahan. Agar program dapat dilaksanakan dengan baik, maka perlu digerakkan dengan cara mengarahkan, memberi komando yang jelas untuk setiap unsur yang terlibat, koordinasi, pemberian motivasi, dan dikelola dengan kepemimpinan yang baik. 4. Fungsi pengawasan atau evaluasi. Untuk mengetahui perkembangan dan hasil dari pencapaian program, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Pada tahapan ini, kegiatan pengawasan menjadi bagian paling penting dalam proses manajemen penyelenggaraan program di satuan pendidikan. Sekian dari saya, terima kasih. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Haifa. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan waktu kepada saya untuk menjelaskan materi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Haifa Nurlistianingsi dengan NPM 2021222023. Saya akan menyampaikan materi tentang prinsip pengelolaan satuan pendidikan dan bidang-bidang pengelolaan pendidikan. Prinsip pengelolaan satuan pendidikan.
Adapun prinsipnya yaitu yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Tujuan dari suatu organisasi merupakan titik akhir yang berkedudukan penting. Karena itu, tujuan harus disadari serta dihayati oleh para pelaksananya. Yang kedua, yaitu mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Jika orang ingin melihat hasil tanggung jawab seseorang terhadap pekerjaannya, maka ia harus diberi wewenang dan kesempatan yang sesuai dengan tanggung jawab yang diberikannya dalam tempat pekerjaannya. Dan yang ketiga, memberi tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Tanggung jawab yang diberikan pada seseorang harus sesuai dengan watak orang itu sendiri. Penempatan orang itu harus sesuai dengan bakat-bakatnya, latihan-latihan yang pernah diperolehnya, dan pengalaman yang pernah dialaminya. Yang keempat, yaitu mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Agar pimpinan tidak akan mengalami kesalahan serius, maka faktor-faktor psikologis manusia ini harus benar-benar dipahami. Dan yang kelima, yaitu relativitas nilai-nilai. Pengertian relativitas ini ialah suatu kondisi atau keadaan yang selalu berhubungan dengan faktor-faktor lain. Materi selanjutnya yaitu bidang-bidang pengelolaan pendidikan. Bidang-bidang pengelolaan pendidikan ini terdapat 5 bidang. Yang pertama yaitu pengelolaan program pengajaran. Program pengajaran di Indonesia dimulai dari TK atau SD sampai SMA sederajat telah disusun oleh para ahli dari departemen yang dituangkan dalam garis-garis besar pengajaran berdasarkan GBPP itu sekolah yang bersangkutan dan para gurunya diberi tugas mengajar mata pelajaran tertentu pada kelas tertentu untuk selama 1 tahun. Yang kedua yaitu pengelolaan kesiswaan. Sekolah harus mengetahui dan memahami perbedaan individu anak, mengetahui kebutuhannya, minatnya, mengetahui cita-citanya. Yang ketiga yaitu pengelolaan personil sekolah. Warga sekolah terdiri dari siswa, guru, personil tata usaha, orang tua siswa, dan anggota masyarakat yang berminat pada pendidikan. Yang keempat yaitu pengelolaan keuangan, peralatan, perlengkapan, dan gedung sekolah. Sumber keuangan sekolah ada 2 macam, dari pemerintah dan non-pemerintah. Keuangan dari pemerintah yaitu dari uang rutin dan uang pembangunan, sedangkan keuangan dari non-pemerintah yaitu SPP dan sumbangan dari orang tua dan masyarakat, baik melalui BP3 sekolah, prosedur penggunaan keuangan, dan pertanggungjawaban. Dan yang kelima yaitu pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Keberadaan sekolah adalah didorong oleh kebutuhan masyarakat. Karena itu tanggung jawab masyarakat, keluarga, dan pemerintah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Haifa yang telah menyampaikan materi. Kemudian dilanjut penyampaian materi oleh Saudari Fia. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya Fia Respiana, NPM 202122031, akan menjelaskan mengenai konsep pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu pengertian. Ketika kita berbicara tentang kelas, kita dalam konteks ini tidak hanya membicarakan tentang tempat duduk siswa, kemudian susunan penempatan benda-benda yang mendukung pelaksanaan pembelajaran, tetapi juga suasana dari kelas tersebut. Nah, untuk pengelolaan kelas sendiri bisa diartikan sebagai seperangkat kegiatan guru untuk menumbuhkan dan mempertahankan organisasi kelas yang efektif. Jadi, kemampuan pengelolaan kelas ini adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap guru agar tujuan dari pembelajaran dapat tercapai.
Baik, selanjutnya dalam melakukan pengelolaan kelas, guru dapat menerapkan beberapa pendekatan. Di sini saya akan menjelaskan 4 pendekatan. Sebetulnya ada banyak pendekatan dalam pengelolaan kelas, tetapi saya hanya memberikan beberapa contoh. Baik, yang pertama yaitu pendekatan perubahan perilaku atau behavior modification. Jadi pendekatan ini didasarkan pada prinsip-prinsip psikologi behaviorisme yang memandang bahwa perilaku seseorang itu merupakan hasil dari proses pembelajaran. Jadi dalam pendekatan ini guru menerapkan pengontrol tingkah laku manusia berdasarkan prinsip behaviorisme, yaitu ada 4. Yang pertama, penguatan positif, yaitu berupa memberikan stimulus positif, baik itu ganjaran ataupun pujian ketika siswa menerapkan perilaku yang memang diharapkan. Kemudian yang ketiga yaitu penghilangan, yaitu upaya merubah perilaku peserta didik dengan menghentikan respon yang biasa diberikan kepada peserta didik tersebut. Kemudian yang keempat yaitu penguatan negatif, yaitu penghilangan atau peniadaan perilaku yang tidak disukai dan biasanya berupa hukuman. Kemudian yang kedua ada pendekatan sosio-emosional. Jadi pendekatan ini dibangun atas dasar bahwa pembelajaran yang efektif itu tergantung kepada hubungan yang baik antara peserta didik maupun guru. Oleh karena itu, tugas pokok guru di dalam manajemen kelas menurut pendekatan ini adalah membangun hubungan yang baik antara sesama siswa dan juga guru untuk menciptakan iklim sosio-emosional yang positif. Yang ketiga yaitu pendekatan kelompok. Di dalam pendekatan ini, tugas pokok guru adalah mendorong dan membangun kerjasama yang baik antar kelompok. Kemudian, guru juga harus bisa menciptakan momentum atau suasana yang dapat mendorong kelompok-kelompok di dalam kelas untuk menjadi produktif. Di samping itu, guru juga harus mampu menjaga hubungan baik antar kelompok. Yang keempat, ada pendekatan elektik. Pendekatan ini merupakan perpaduan dari berbagai unsur dalam beberapa pendekatan. Jadi, guru tidak hanya memilih salah satu pendekatan, tetapi ia dapat menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kondisi saat itu. Nah, baik, selanjutnya, dalam pengelolaan kelas juga mungkin ditemukan masalah-masalah. Berikut adalah masalah-masalah yang umum ditemukan yang dikategorikan ke dalam 2 kelompok. Yang pertama yaitu masalah individu, yang kedua adalah masalah kelompok. Baik, untuk masalah individu ada 4 masalah. Yang pertama yaitu attention getting behaviors, yaitu perilaku mencari perhatian pada siswa. Jadi perilaku ini diakibatkan karena siswa gagal menemukan tempatnya di dalam hubungan sosial. Contoh dari perilaku mencari perhatian ini misalnya pamer ataupun menunjukkan kenakalan dan berbuat onar. Kemudian yang kedua adalah power seeking behaviors atau perilaku menunjukkan kekuatan atau kekuasaan yang biasanya ditunjukkan dengan sikap tidak mau mendengarkan perintah, kemudian menunjukkan sikap tidak patuh secara terbuka. Dan yang ketiga ada revenge seeking behaviors, yaitu perilaku balas dendam. Biasanya hal ini dikarenakan siswa frustasi karena merasa dikalahkan, dan wujud perilakunya biasanya yaitu keganasan ataupun penyerangan secara fisik, seperti misalnya menyakar, kemudian menonjok dan lain-lain. Kemudian yang keempat yaitu helplessness, yaitu peregaan ketidakmampuan. Sikap ini diakibatkan karena siswa merasa dirinya sudah tidak mampu untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Misalnya dia menyerah terhadap tantangan, misalnya terhadap pelajaran yang tidak mengerti, kemudian dia beranggapan bahwa yang dihadapinya itu hanyalah kegagalan.
Kemudian yang selanjutnya ada masalah kelompok. Berikut adalah beberapa masalah umum yang muncul di kelas. Yang pertama yaitu kelas kurang akrab. Biasanya terjadi karena ada perbedaan suku, perbedaan agama, budaya, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, kurang mampu mengikuti peraturan kelompok. Biasanya ada beberapa orang yang menyimpang seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada reaksi negatif terhadap anggota kelompok. Hal ini bisa diakibatkan karena tidak suka ataupun memiliki masalah pribadi dengan anggota kelompok yang bersangkutan. Kemudian yang keempat yaitu adanya tingkah laku yang menyimpang di dalam anggota kelompok. Yang kelima yaitu kegiatan kelompok yang menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan, yaitu misalnya di awal itu tujuannya sudah ditetapkan tapi saat perjalanannya itu tidak sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian yang keenam, tidak semangat, tidak mau bekerja, dan tingkah laku agresif. Ini juga bisa didasari atas ketidaksukaan atau tidak nyaman berada di dalam kelompok tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu ada ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Nah, di samping ada masalah, tentunya ada juga cara yang bisa diterapkan untuk mengatasi atau menghadapi masalah-masalah tersebut. Di sini ada dua pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan larangan dan anjuran. Misalnya, guru-guru itu jangan menegur siswa di depan kelas. Kemudian saat memperingatkan siswa jangan menggunakan nada yang terlalu tinggi. Kemudian jangan menghukum siswa sebelum siswa tersebut terbukti bersalah. Kemudian yang kedua, ada pendekatan menggunakan proses kelompok, yaitu pendekatan ini memandang bahwa perilaku menyimpang misalnya yang dilakukan oleh seseorang siswa itu merupakan pengaruh dari kehidupan sosial di kelompoknya gitu. Misalnya hal ini misalnya dalam kelas gitu. Misalnya ada siswa yang bersikap berontak ataupun kasar terhadap orang lain. Maka harus dilihat dulu bagaimana kondisi di kelompoknya, yaitu di kelas. Misalnya nanti ditemukan ternyata dia itu sering mengalami tindak bullying. Nah, ketika itu jadi solusinya itu bisa dilihat dulu dari kelompoknya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Via yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya kesimpulan akan dipaparkan oleh saya. Kesimpulan dari pengelolaan satuan pendidikan atau pengelolaan sekolah merupakan pengelolaan pendidikan yang berada pada unit paling bawah untuk merencanakan suatu program pendidikan dan membuat keputusan yang berada pada tindakan-tindakan nyata yang dilakukan secara komprehensif untuk mengcover seluruh kebutuhan sekolah, visi, misi, tujuan pendidikan sekolah. Pengelolaan ini meliputi pengelolaan program pengajaran, pengelolaan kesiswaan, pengelolaan personil sekolah, pengelolaan keuangan, peralatan, perlengkapan, dan gedung sekolah, serta pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Keterampilan mengelola kelas sangat penting dimiliki oleh setiap guru. Kelas bukanlah sekedar sekumpulan anak yang melakukan kegiatan belajar di bawah tanggung jawab guru dan semata-mata dibatasi oleh keempat dinding atau tembok pembatas. Maka, kelas sepantasnya dipandang sebagai tempat untuk tumbuh dan berkembangnya semua potensi anak. Karena itu, kelas sepantasnya dikelola dengan baik sehingga nyaman dan menyenangkan bagi kegiatan belajar anak. Baik, kita sudah menginjak akhir dari presentasi. Dicukupkan sekian paparan materi dari kelompok 2 pada hari ini. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya pun mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sebagai moderator izin untuk undur diri. Mari kita lanjutkan untuk diskusi pada grup. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.